Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pertama kalinya nih saya main YouTube kayak gini nih. Semoga kalian suka ya sama video yang saya sajikan. And welcome to my YouTube channel. Oke, sebelum masuk ke pembahasan nih, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Holilatun Nuriyah dengan NIM 230110201040 dari Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Ratu Laut Utara adalah sosok legenda penguasa Laut Utara Pulau Jawa, khususnya di Utara Pekalongan, Jawa Tengah. Dalam kepercayaan masyarakat Pekalongan, nama Ratu Laut Utara yang sebenarnya adalah Dewi Lanjar. Lanjar adalah sebutan bagi wanita yang bercerai dengan suaminya dalam usia yang masih muda dan belum mempunyai anak. Pekalongan pada khususnya masih memiliki kepercayaan kental terhadap sosok Dewi Lanjar. Misalnya, jika ada anak yang hilang saat bermain di pantai, masyarakat percaya bahwa anak tersebut dibawa oleh Dewi Lanjar. Konon, letak keraton Dewi Lanjar terletak di pantai Pekalongan sebelah Sungai Selamaran. Jadi, asal-usul Dewi Lanjar menjadi sosok penguasa di Laut Utara adalah mau denger ceritanya nggak? Jadi tuh pada zaman dahulu di Pekalongan tuh hidup seorang putri cantik yang bernama Dewi Rara Kuning. Dewi Rara Kuning ini telah menjadi janda di usianya yang masih muda. Dan karena beberapa saat setelah pernikahannya, suaminya tuh meninggal dunia. Itulah sebabnya Dewi Rara Kuning kemudian terkenal dengan sebutan Dewi Lanjar. Karena hal tersebut, Dewi Lanjar memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya agar tidak terus-menerus dirundung duka. Setibanya di Sungai Opak, ia bertemu Raja Mataram, Panembahan Senopati bersama Mahapati Singaranu yang sedang bertapa mengapung di atas air sungai. Dewi Lanjar mengutarakan isi hatinya dan berkata tidak akan pernah menikah lagi. Panembahan Senopati dan Mahapati Singaranu merasa kasihan. Kemudian ia menasehati agar Dewi Lanjar mulai bertapa di pantai selatan menghadap pada Ratu Kidul. Selanjutnya mereka bertiga berpisah. Panembahan Senopati beserta patihnya melanjutkan bertapanya menyusuri Sungai Opak, sedangkan Dewi Lanjar menuju ke pantai selatan. Di pantai selatan ia mulai bertapa dengan khusyuk di sana, dengan tekun, kemudian moksa dan bertemu dengan Ratu Kidul. Dalam pertemuan itu, Dewi Lanjar memohon menjadi anak buah Kanjeng Ratu Kidul. Ratu Kidul tidak keberatan dengan hal tersebut. Suatu hari, Dewi Lanjar bersama pasukan jin diperintahkan untuk mengganggu dan mencegah Raden Bahu yang sedang membuka hutan Gambiren. Ini berada di sekitar Jembatan Anim Pekalongan dan Desa Sorogenen. Namun, Raden Bahu tidak terpengaruh dengan godaan Dewi Lanjar dan pasukan jinnya. Karena tidak berhasil menunaikan tugasnya, Dewi Lanjar memutuskan untuk tidak kembali ke pantai selatan. Ia malu kepada Ratu Kidul yang telah mempercayainya dan dia malah tidak bisa memenuhi tugasnya. Tetapi dia memohon kepada Raden Bahu untuk dapat bertempat tinggal di Pekalongan. Hal tersebut disetujui baik oleh Raden Bahu maupun oleh Ratu Kidul. Dewi Lanjar diperkenankan tinggal di pantai utara Jawa Tengah, terutama di Pekalongan. Nah, sejak itu Dewi Lanjar menjadi penguasa di sana. Bagi masyarakat Pekalongan, kisah tentang Dewi Lanjar menjadi warisan budaya yang terus dijaga kelestariannya. Dewi Lanjar dipercaya sebagai sosok dengan kekuatan untuk menjaga kehidupan mikrosmos dan makrosmos. Bukan hanya itu, sosok Dewi Lanjar pun diyakini memiliki sejarah panjang dalam kepercayaan masyarakat Islam. Dewi Lanjar bahkan mendapat gelar haja loh dari orang-orang Islam. Keberadaan Dewi Lanjar dipercaya mendatangkan berkah. Tidak sedikit masyarakat yang datang ke pantai utara untuk ngalap berkah.
mudah dan pesugihan, atau cara tradisional menuju suatu keinginan, baik rezeki secara material ataupun non-material. Ada yang dengan bertapa, menginap berhari-hari, atau sekedar berdoa. Mitos lainnya mengatakan bahwa Dewi Lanjar memiliki sebuah pabrik batik di dekat Pantai Selamaran, Pekalongan. Banyak penduduk setempat yang menjadi pekerja di pabrik tersebut. Menurut cerita warga, para pekerja akan menuju ke suatu tempat dan tiba-tiba mereka menghilang. Mereka menghilang karena dipercayai mereka telah melewati sebuah pintu gerbang kerajaannya si Dewi Lanjar ini. Para pekerja tersebut mendapatkan upah dengan cara yang unik. Mereka dibebaskan mengambil sendiri uang upah mereka sebesar 10.000. Nah, 10.000 di sini untuk zaman dulu kan udah banyak banget ya, teman. Jadi upahnya mereka tuh 10.000. Jika mengambil lebih dari jumlah seharusnya, para pekerja terancam tidak bisa kembali ke dunia manusia. Bukan hanya ngalap berkah, masyarakat pun percaya akan kekuatan Dewi Lanjar dalam memberikan pesugihan. Tidak sedikit yang membuat perjanjian dan menyerahkan tumbal guna mendapat kekayaan, kepopuleran, ataupun permintaan-permintaan lainnya. Namun, upaya ini diyakini hanya berlaku bagi masyarakat di luar Pekalongan, sebab kebanyakan penduduk setempat masih memiliki garis keturunan Dewi Lanjar. Disebutkan bahwa istana Dewi Lanjar sangatlah megah dan bangunannya terpisah. Masing-masing bangunan kerajaan Dewi Lanjar akan terhubung dengan jembatan dari manusia-manusia yang diikat olehnya. Konon, manusia-manusia tersebut adalah mereka yang mengikat janji dengan sang penguasa pantai utara tersebut. Baik, berikut cerita yang dapat saya sampaikan. Cerita ini saya dapatkan dari beberapa artikel yang saya temukan. Apabila terdapat kesalahan dalam cerita saya, silahkan komen ya teman-teman, supaya kedepannya kesalahan itu tidak akan saya lakukan lagi. Oke, ini udah panjang banget nih videonya nih. Saya pamit dulu ya. Sebelum itu jangan lupa untuk komen, subscribe, dan like juga teman. Oke, bye-bye teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.